Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya imunisasi. Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk melindungi tubuh atau membuat tubuh kebal terhadap penyakit tertentu. Vaksin terbuat dari kuman yang sudah melalui proses pelemahan atau bahkan dimatikan. Imunisasi dapat memberikan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat sehingga merangsang terbentuknya zat antibodi. Pemberian vaksin akan melindungi tubuh anak terhadap infeksi sejumlah penyakit menular di masa mendatang. Tujuan imunisasi. Imunisasi merupakan cara terbaik untuk membuat tubuh kebal sekaligus mencegah penularan penyakit tertentu. Selain bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak terhadap penyakit tertentu, imunisasi juga bermanfaat untuk masyarakat umum. Ketika anak-anak mendapatkan imunisasi, maka tubuhnya terlindungi sekaligus melindungi kesehatan masyarakat umum secara keseluruhan. Sebab jika dalam satu komunitas cukup banyak orang yang kebal terhadap infeksi, maka penyakit tersebut akan semakin sulit menyebar dan menular ke orang lain yang belum diimunisasi. Kondisi tersebut dikenal sebagai herd immunity atau kekebalan komunitas. Jadi, secara tidak langsung, anak-anak yang mendapatkan imunisasi telah berkontribusi bagi masyarakat sekitarnya dalam hal kesehatan. Manfaat imunisasi. Imunisasi dapat menyelamatkan hidup anak di kemudian hari. Imunisasi sangat aman dan efektif dalam mencegah penyakit tertentu. Imunisasi juga melindungi orang lain yang kamu sayangi. Imunisasi menghemat waktu dan uang, sebab waktu dan uang yang dikeluarkan untuk mengobati akan lebih banyak dibandingkan untuk mencegahnya. Dan imunisasi juga melindungi kesehatan generasi berikutnya. Berikut beberapa peringatan dan larangan imunisasi. Imunisasi memang penting untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya. Akan tetapi, ada kondisi tertentu pada anak yang membuat pemberian imunisasi sebaiknya ditunda. Umumnya, anak yang mengalami demam ringan, mempunyai infeksi telinga atau otitis media, sedang dalam diare ringan, sedang batuk atau pilek, atau sedang mengkonsumsi antibiotik masih boleh mendapat imunisasi. Tetapi, jika anak mempunyai sakit kronis, alergi parah, demam tinggi, atau melemahnya sistem kekebalan tubuh, sebaiknya imunisasi pada anak harus ditunda. Jenis dan jadwal imunisasi. Pada saat anak berumur 0-24 jam, vaksin yang pertama kali diberikan adalah vaksin hepatitis B. Tujuan pemberian vaksin ini adalah untuk mencegah anak terkena penyakit hepatitis B yang menyerang organ hati. Yang kedua, ada vaksin BCG. Tujuannya untuk mencegah penyakit tuberkulosis yang terkadang dapat berkembang menjadi meningitis. Yang ketiga, ada vaksin DPT. Vaksin ini merupakan kombinasi yang bisa memberi perlindungan terhadap 3 penyakit berbahaya, seperti difteri, pertusis, dan tetanus. Yang keempat, ada vaksin polio. Vaksin polio mampu mencegah penyakit polio yang sangat menular dan menyebabkan kelumpuhan permanen. Yang kelima, ada vaksin HIV. Vaksinasi anak ini mampu mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenza tipe B. Bakteri tersebut merupakan penyebab utama meningitis pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Yang keenam, ada vaksin MR atau measles rubella. Vaksin ini merupakan vaksin yang hidup dan dilemahkan. Vaksin ini berupa suatu serbuk kering dengan pelarut. Selanjutnya, ada vaksin PCV. Pemberian jenis vaksinasi anak ini adalah sebanyak 3 kali, yaitu pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Kemudian, ada vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus jenis monovalent perlu diberikan kepada anak sebanyak 2 kali. Dosis pertama mulai pada usia 6 minggu, sementara dosis kedua diberikan dengan interval minimal 4 minggu dan harus selesai pada umur 24 minggu. Kemudian, ada influenza vaksin. Pemberian vaksinasi anak ini pertama kali adalah saat usia 6 bulan, kemudian berulang setahun sekali pada usia 18 bulan hingga 18 tahun. Vaksin MMR. Pemberian imunisasi MMR adalah saat usia anak memasuki 9 bulan. Selanjutnya ada Japanese encephalitis, yaitu vaksin primer yang bisa diberikan 1 kali saat anak berusia 9 bulan dan 1 kali booster saat anak berusia 2-3 tahun.
Kemudian ada varicella. Pemberian imunisasi varicella bertujuan untuk mencegah anak terserang cacar air. Dan ada hepatitis A. Imunisasi ini juga bisa diberikan pada anak sebanyak 2 kali saat anak berusia 12-15 bulan dengan jarak antara 6-36 bulan setelah dosis pertama. Selanjutnya ada tifoid. Pemberian imunisasi tifoid bertujuan untuk membantu melindungi tubuh anak dari penyakit tipes. Selanjutnya ada human papilloma virus. Pemberian vaksin ini diberikan pada anak perempuan sebanyak 2 kali ketika usia mereka 9-14 tahun dengan jarak antara dosis pertama dan dosis kedua adalah 6-15 bulan. Dan yang terakhir ada vaksin dengue. Pemberian imunisasi jenis ini adalah sebanyak 3 kali ketika usia anak antara 9-16 tahun dengan interval 6 bulan. Bagaimana cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh? Ada 2 cara untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, yaitu melalui suntikan atau diminum. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun akan bereaksi untuk membentuk antibodi. Selanjutnya, antibodi akan membentuk imunitas terhadap virus atau bakteri tersebut. Imunisasi juga mempunyai efek samping. Efek samping yang diberikan adalah seperti nyeri pada bagian yang disuntik, mengalami kemerahan, bengkak pada bagian yang disuntik, demam ringan, kelelahan, dan menjadi lebih rewel. Kemudian, imunisasi juga mempunyai efek samping seperti kehilangan nafsu makan dan muntah. Berikut beberapa cara untuk mengatasi efek samping imunisasi. Efek samping yang muncul biasanya hanya terjadi untuk sementara waktu saja. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meringankan efek samping imunisasi pada anak, seperti jika anak masih menyusu, maka bisa dilakukan direct breastfeeding agar anak menjadi lebih nyaman. Berikan obat anti nyeri sesuai dengan dosis dan anjuran dokter. Kemudian, kompres hangat bagian bekas suntikan agar lebih nyaman. Dan ajak anak untuk berendam beberapa saat pada air hangat, serta penuhi kebutuhan istirahat anak dan berikan anak cairan serta makanan bernutrisi seimbang. Jika efek tidak membaik selama beberapa hari, sebaiknya segera kunjungi rumah sakit dan berikan anak pertolongan medis secepatnya. Bagaimana jika anak tidak diimunisasi? Beberapa resiko yang dapat dialami anak, keluarga, dan lingkungannya apabila kebutuhan imunisasi tidak terpenuhi tepat waktu. Yang pertama, anak lebih rentan mengalami sakit berat. Anak yang tidak menerima imunisasi lengkap dan tepat waktu akan lebih rentan mengalami berbagai penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi, seperti hepatitis, tuberkulosis, batuk rejan, dan difteri. Selain itu, anak yang tidak diimunisasi juga lebih rentan terhadap masalah kesehatan lain. Kedua, kemungkinan anggota keluarga lain turut sakit berat menjadi lebih tinggi. Anak yang sedang sakit dan tidak menerima imunisasi lebih beresiko menulari orang lain di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, anak yang tidak menerima imunisasi lebih beresiko untuk tertular penyakit dari anggota keluarga lainnya. Dan yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi memiliki resiko komplikasi yang mengakibatkan disabilitas tetap. Contohnya, campak yang dapat menyebabkan kebutaan. Ada pula kelumpuhan sebagai gejala terberat yang dikaitkan dengan polio karena dapat menimbulkan disabilitas permanen dan kematian.